Saya Nia Firmasari dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Tahal Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Cara Membangun Lembaga Pendidikan Islam Bermutu. Simak video sampai habis ya. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu lembaga pendidikan Islam yang bermutu menurut tim World District Development. Yang pertama, kepala madrasah yang profesional. Di sini dapat diartikan bahwasanya kepala madrasah yang profesional ini dengan lulusan yang benar-benar paham akan tugas-tugasnya, paham akan tanggung jawabnya, dan juga merupakan sesuai dengan profesinya. Yang kedua, pendidik memiliki kompetensi yang profesional. Nah, pendidik ini maksudnya seperti guru di dalam lembaga pendidikan Islam itu memiliki kompetensinya yang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini dapat kita artikan bahwasanya lingkungan belajar yang kondusif itu dapat mendukung lembaga pendidikan Islam untuk dikategorikan bermutu. Kemudian yang keempat, visi dan misi yang visioner. Maksudnya apa? Maksudnya ialah visi dan misi di dalam lembaga pendidikan Islam itu harus satu, tujuannya mempunyai nilai, kemudian harus sama-sama kita junjung visi dan misi dalam lembaga pendidikan Islam itu. Kemudian yang kelima, sopan dan santun menjadi nomor satu. Nah, jadi di dalam lembaga pendidikan Islam agar sekolah itu bermutu, sopan santun itu merupakan hal nomor satu. Baik siswanya, baik gurunya, baik kepala madrasahnya, seperti itu. Selanjutnya, manajemen yang strategis. Nah, di sini lagi-lagi manajemen dalam perencanaannya harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan rencananya. Kemudian harus strategis. Kemudian yang ketujuh, kurikulum yang jelas dan berkualitas. Nah, di dalam lembaga pendidikan Islam, kurikulum yang jelas itu merupakan salah satu upaya lembaga pendidikan Islam itu agar bermutu menurut tadi ya tim World District Development ini. Nah, di situ berkualitas atau tidaknya itu dari kurikulum juga. Kemudian yang kedelapan, penilaian dan hasil evaluasi yang bermakna. Nah, setelah melakukan semuanya, jangan lupa kegiatan atau program-program itu dievaluasi. Kemudian yang terakhir, pelibatan stakeholder dan masyarakat sekitar. Nah, di sini lagi-lagi peran stakeholder dan masyarakat sekitar seperti orang tua siswa itu harus dilibatkan juga. Kenapa? Karena kalau sekolahnya lembaga pendidikan itu bermutu, pasti itu melibatkan orang tua siswa juga untuk mendapatkan kritik, saran, hadir dalam rapat. Itu bisa membangun mutu dari kualitas lembaga pendidikan Islam. Berikutnya ialah strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan Islam di era global ini. Nah, yang pertama ada reformasi kurikulum. Maksudnya di sini merumuskan kembali kurikulum yang ada di lembaga pendidikan itu dengan menetapkan tujuan pendidikan Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman modern tanpa mengedepankan nilai-nilai dasar Islam. Nah, jadi penting sekali untuk lembaga pendidikan Islam untuk reformasi kurikulumnya jika ingin lembaga pendidikan Islam itu bermutu. Kemudian yang kedua,
ada integrasi teknologi. Nah, lagi-lagi di dalam era global ini teknologi tidak bisa lepas atau bisa dikatakan sangat dekat sekali. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan Islam. Contohnya, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Contohnya, kita bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran seperti saat saat pembelajaran, media itu membutuhkan teknologi untuk video, untuk visual agar lebih efektif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, jika lembaga pendidikan Islam ingin bermutu, maka tingkatkan sumber daya manusianya. Nah, dengan bisa juga melatih pendidik agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan global dan mampu mengajarkan nilai-nilai Islam secara efektif. Maksudnya di sini ialah pendidik seperti guru itu kita latih atau kita ikuti pelatihan terkait dengan kompetensi tentang pengembangan global seperti di era digital sekarang itu, seperti misalkan kita ada workshop untuk melatih menggunakan laptop atau Microsoft Word dan lain-lainnya. Itu sangat membantu di dalam pembelajaran maupun lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, memperkuat karakter dan nilai-nilai moral. Nah, penting untuk lembaga pendidikan Islam memperkuat karakter dan nilai-nilai moral. Nah, jadi nilai-nilai ini sangat penting untuk lembaga pendidikan Islam untuk diterapkan sejak dini yang berlandaskan nilai Islam. Contohnya saat kelas penerimaan peserta didik baru, itu lembaga pendidikan Islam sudah menanamkan nilai, contohnya kejujuran kepada peserta didiknya, seperti itu. Perbaikan sistem manajemen mutu dapat dilakukan dengan memperhatikan 7 hal. Nah, jadi jika lembaga pendidikan Islam ingin memperbaiki sistem manajemen mutunya, nah, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kepemimpinan. Nah, maksudnya di sini kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap perubahan yang akan dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam guna menunjang kualitas mutu di dalam lembaga pendidikan Islam itu. Contohnya, peran kepemimpinan itu sangat dominan, sangat penting di dalam manajemen perubahan. Jika melakukan perubahan, maka pemimpin harus pandai, efektif, bisa mengkomunikasikan dengan baik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Kemudian yang kedua, informasi dan analisis. Di sini perbaikannya terkait dengan informasi itu dianalisis terlebih dahulu, kemudian kita menerapkan nilai-nilai Islam untuk implementasinya. Kemudian yang ketiga, perencanaan strategi mutu. Nah, ini akan dilakukan perencanaan strategi mutu lagi. Kenapa? Karena kan di sini ada perbaikan sistem manajemen mutu. Nah, di sini direncanakan lagi strategi mutunya benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan, visi, misi di lembaga pendidikan Islam itu. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Nah, perihal manajemen sumber daya manusia ini maka penting untuk dilakukan pelatihan. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kompetensi guru, kompetensi tenaga kependidikan itu ya, untuk membangun mutu di dalam lembaga pendidikan Islam itu, karena langsung terlibat oleh siswa dan maupun pelayanan saat administrasi. Kemudian selanjutnya, jaminan mutu produk dan layanan. Di sini memastikan bahwasannya layanan di lembaga pendidikan Islam itu apakah sudah baik atau belum, itu harus ada jaminannya.
Kemudian hasil mutu. Nah, hasil mutu ini ialah kualitas dari pelayanan lembaga pendidikan Islam, kemudian dari feedback, umpan balik itu ya, kepuasan pelanggan. Nah, di sini merupakan penting perbaikan sistem manajemen mutu dapat dilakukan ya dengan cara kepuasan pelanggan itu penting. Kenapa? Karena dari umpan balik itulah, contoh seperti siswa, orang tua, masyarakat, kita dapat mengetahui, kita bisa mengevaluasi apa yang perlu kita lakukan untuk kedepannya, apa rencana berkelanjutan kita, sudah benar atau belum, sudah sesuai rencana, sudah strategi atau belum. Disinilah hal yang penting untuk dilakukan dalam lembaga pendidikan Islam agar bermutu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nifri Masari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.